Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan seperti biasa ya, sebelum mulai saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman semua yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan mudah-mudahan juga teman-teman lagi pada nonton tuh sehat-sehat terus. Oke, jadi kali ini tuh kita nggak bakal bahas yang coding-coding dulu ya. Maksudnya di video ini besok ya bisa jadi gitu, biar nggak bosan lah gitu kan, toh kita tiap hari udah ngoding gitu kan, apalagi saya itu tiap hari kerjaannya udah gitu kadang ada jenuhnya juga. Jadi kali ini kita nggak bakal bahas yang coding-coding gitu kan, tapi tetap di ranah backend engineering. Jadi ya kalau menurut saya tuh teman-teman pasti udah sering dengar lah ya tentang fisika kuantum gitu, atau makan udah ada yang sangat-sangat paham gitu kan. Eh, Ya umumnya terkesan rumit ya namanya fisika kuantum ini kan. Tapi oh ya saya disclaim dulu di sini, saya nggak bakal bahas fisika kuantum secara mendetail gitu ya, karena saya bukan ahli fisika ya, saya cuma backend engineer aja. Cuma memang saya ya tertarik gitu, suka dengan fisika kayak dari zaman sekolah gitu kan. Nah ya sampai sekarang juga gitu ya, termasuk salah satunya ini sih fisika kuantum seperti itu. Nah, eh, menurut opini saya, jadi menurut opini saya ya, beberapa prinsip dari fisika kuantum itu menurut saya bisa banget buat mengasah cara berpikir kritis kita loh, terutama ya bahkan ini tuh relevan loh untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata ya, atau lebih tepatnya kalau dalam konteks ini untuk masalah-masalah kita dalam ya dalam pekerjaan kita sebagai backend engineering gitu kan. Jadi di sini tuh nanti kita cuma bakal menjelasin ya prinsip dasar gitu dari fisika kuantum dengan menghubungkannya gitu kan dengan cara berpikir kritis untuk problem solving kita gitu kan, dan ya kayak nunjukin lah gimana sih konsep ini tuh bisa diterapin gitu. Oke, jadi biar nggak banyak cincong, kita langsung aja, let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Ya, jadi yang pertama itu adalah superposisi gitu. Superposisi ini ya salah satu konsep dari fisika kuantum ya, yang eh, intinya sih kalau penjelasan secara sederhananya ya, superposisi itu adalah konsep bahwa sesuatu bisa berada di lebih dari satu keadaan sekaligus sampai benar-benar diamatin, atau simpelnya itu sesuatu itu punya ya lebih dari satu pilihan yang memungkinkan gitu loh. Ya ini teori ini tuh dicetuskan ya bilangnya ya gitulah oleh Schrödinger gitu kan, dengan percobaannya yang namanya itu Schrödinger's cat gitu. Nanti teman-teman bisa explore sendiri lah untuk itu ya. Kalau misalnya belum tahu, kalau udah tahu ya udahlah ya. Nah, jadi saya nggak bakal bahas detail tentang Schrödinger's cat itu. Cuma intinya seperti ini. Dalam prinsip superposisi tadi, di mana lebih dari satu pilihan yang mungkin lebih dari satu keadaan yang bisa terjadi gitu kan, dalam suatu hal sampai benar-benar diamati. Di sini yang saya ambil dari prinsip itu adalah ketika kita menghadapi masalah yang kompleks itu, seringkali itu sebenarnya ada lebih dari satu solusi yang mungkin gitu. Jadi kita jangan terburu-buru gitu untuk memilih suatu opsi. Kita perlu evaluasi dulu semuanya terlebih dahulu seperti itu. Contoh realnya yang paling sering terjadi di pekerjaan ya, terutama di sini pekerjaan saya ya sebagai backend engineer, itu adalah ketika kita menghadapi kasus di mana kita harus memilih antara kita harus mengoptimisasi algoritma kita, baik itu secara codingnya, secara misalnya query kita gitu kan, ataupun secara structure-nya gitu kan, atau kita harus menambah resource di service kita gitu. Ya menambah resource ini yang termasuk misalnya kita melakukan scale up ataupun scale out seperti itu. Jadi ya ketika kita menghadapi yang seperti itu, jadi kita harus pikirkan masalah ini dengan ya bayangin aja ada banyak solusi gitu di depan
mata kita gitu loh, nggak perlu kita harus terfokus kepada satu hal, kita harus melihat semuanya dari berbagai kemungkinan tadi. Jadi kita menentukan dulu apa sih yang perlu kita observasi gitu kan untuk menemukan solusi terbaik dari sekian banyak solusi seperti itu. Jadi di sini biasanya saya akan melakukan identifikasi dulu semua opsi gitu kan. Misalnya kalau servernya nih lambat kayak tadi kan sebagai case-nya, opsi yang mungkin adalah optimisasi dari sisi codingnya, dari algoritmanya, menambah resource servernya, atau bahkan kita bisa uh, ya kita punya opsi untuk menambah caching data seperti itu. Nah, setelah kita punya banyak solusi itu, kita apain lagi ya, kita uji dulu opsi-opsi tersebut gitu kan. Kita pakai data observasi buat kita bandingin gitu kan. Misalnya kita yang paling gampang dulu deh, kita uji dulu pakai cache gitu kan, kita caching. Karena biasanya kan misalnya lambat ini kita dengan kita pakai caching gitu kan, kita uji dulu caching terlebih dahulu. Nah, biasanya uh, ini kan makan waktu yang lebih singkat gitu kalau kita cuma sekedar nambahin cache gitu. Nah, jadinya uh, ya ini sekali lagi disclaimer adalah menurut opini saya pribadi gitu, karena kesimpulannya adalah pilih dulu solusi yang punya hasil terbaik dengan trade off yang paling kecil. Itu tadi misalnya ada solusi buat caching, karena caching kan bakal nurunin waktu respon kurang lebih umumnya itu sebesar 40% loh dalam implementasi yang sangat-sangat singkat, yang mungkin kita bisa implementasi dalam 1 hari aja gitu loh, nggak perlu sampai 1 sprint. Beda kalau kita merefactor kode kita itu kan, atau kita melakukan query tuning gitu kan, itu mungkin bisa makan beberapa waktu atau bahkan beberapa hari gitu loh. Apalagi kalau kita sampai harus melakukan ya penambahan resource di server, itu selain makan waktu makan biaya juga gitu. Jadi sekali lagi pilih dulu solusi yang memiliki hasil terbaik dengan trade off yang paling kecil seperti itu. Jadi semua opsi harus kita tumpahkan dulu, kita cari dulu semua opsinya, terus kita evaluasi seperti itu, baru kita bisa uji. Setelah kita uji mana yang paling kecil trade off-nya gitu kan, baru kita bisa membuat kesimpulan. Nah, kalau yang kedua, prinsip yang saya pakai dalam menghadapi masalah-masalah di pekerjaan saya adalah Heisenberg Uncertainty Principle, atau kalau simpelnya bahasa Indonesia itu prinsip ketidakpastian Heisenberg gitu. Yang lebih sederhananya lagi, pokoknya tidak semua bisa diketahui gitu. Jadi si uncertainty Heisenberg ini menyatakan bahwa kita tuh nggak bisa mengetahui posisi dan momentum partikel dengan presisi sempurna pada saat bersamaan. Jadi aplikasinya dalam masalah di dunia nyata ya, terutama dalam konteks ini dalam pekerjaan seorang backend gitu kan. Ya, kasus-kasus di pengembangan aplikasi itu kan nggak semua informasi bisa kita punya sebelum kita ngambil keputusannya dulu. Nah, ini poin pentingnya. Nggak semua informasi bisa kita punya ketika kita tuh belum mengambil keputusan gitu. Jadi kita harus membuat suatu asumsi yang benar-benar bisa terinformasi seperti itu. Contohnya adalah ketika kita mau membuat suatu ya aplikasi, ini aplikasinya baru mau dibuat gitu kan. Jadi udah ada dari requirement tuh kita bakal bikin aplikasi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, yang pertama biasanya akan dilakukan dalam pekerjaan itu adalah setelah ada gambaran aplikasi yang dibutuhkan seperti apa, aplikasi yang harus diciptakan seperti apa. Di situ kita akan membuat dulu yang namanya MVP ya, atau panjangan itu minimum viable product gitu. Nah, setelah kita menentukan kita membuat MVP itu tadi, nah kita kan perlu memutuskan nih fitur-fitur apa yang menjadi prioritas agar semuanya lebih make sense untuk dikerjain dalam waktu singkat. Karena umumnya kita bekerja dalam suatu iterasi kan, apalagi yang udah menerapkan agile scrum ya di pekerjaannya gitu. Jadi kalau saya ulang, kita perlu memutuskan fitur-fitur menjadi prioritas untuk si MVP tadi, minimum viable product, dengan data yang terbatas gitu. Jadi ketika kita merancang ini semua gitu kan, si aplikasi ya tadi maksudnya dengan data yang ketat gitu kan. Nah, informasi apa yang harus diprioritaskan gitu untuk keputusan terbaik. Jadi yang saya lakukan terutama sebagai senior engineer ya,
bahkan saya pernah jadi technical leader. Intinya kita perlu melakukan prioritas. Jadi prioritaskan fitur berdasarkan impact-nya, itu yang saya garis bawahi. Jadi misalkan kita punya waktu cuma buat satu fitur gitu ya, di sini kita sebagai back end itu nggak perlu ragu, nggak perlu takut, nggak perlu malu, kita tanya aja ke tim produknya gitu. Atau misalnya nggak ada tim produk dan kita harus bersentuhan langsung dengan end user, ya kita bisa tanya aja gitu dengan baik-baik gitu ya, fitur mana nih yang paling impact untuk si MVP ini tadi. Jadi udah ada rencana aplikasi, requirement seperti apa, udah jelasin aplikasi nanti bakal jadi kayak apa, kita tentukan dulu MVP-nya. Jadi kita harus buat MVP-nya. Nah, dalam menentukan MVP ini kita prioritaskan fitur-fitur yang paling berimpact gitu. Jadi seperti itulah ya. Jadi misalnya aplikasinya e-commerce gitu, paling gampang lah dijadikan permisalan. Nah, tentunya kan kalau e-commerce ini misalnya apa ya, fitur pembayaran lah, fitur pembayaran itu kan bakal jauh lebih penting daripada fitur buat review produk. Nah, ini kan kita bisa nego-nego nih gitu, terutama ketika kita punya waktu yang sangat terbatas untuk luncur MVP-nya seperti itu. Nah, setelah itu ini kembali masih dari ya, semua ini asumsi saya ya, teman-teman boleh punya pendapat lain, boleh juga, nggak harus diikutin gitu. Tapi kalau misalnya punya ya kesamaan gitu ya, kita tos saja. Nah, setelah memprioritaskan fitur tadi berdasarkan impact, biasanya saya akan mengasumsikan gitu. Jadi kita asumsikan hal-hal yang tidak diketahui. Jadi kalau kita punya cukup data untuk memutuskan apa ya? Jadi kalau kita nggak punya cukup data gitu ya untuk memutuskan desain database lah, desain database misalnya. Nah, ketika kita nggak punya cukup data untuk memutuskan desain database tadi, kita bisa buat struktur yang fleksibel dulu. Misalkan kita memang harus untuk keseluruhan data yang lain gitu kan, kita pakai relational database gitu kan. Jadi kita belum mutusin nih kita butuh pakai yang non relasional apa enggak. Tapi misalnya kita udah pakai relasional nih untuk kebanyakan data-data kita. Nah, cuma kita ada lagi case di mana kita nggak punya cukup informasi nih untuk memutuskan desain database-nya lagi itu kan. Nah, di sini kita bisa buat struktur yang fleksibel dulu. Contohnya misalnya kita pakai kolom yang tipenya JSON nih dalam Postgre misalnya, kalau pakai Postgre. Jadi itu untuk data-data yang sangat-sangat fleksibel dan mungkin bisa berubah nantinya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya secara tindakan gitu kan, ya kita kembali misalnya contoh yang tadi si e-commerce, kayaknya kita udah pada fitur review produk yang mending pembayaran dulu, ya kita bisa selesaikan fitur pembayaran dengan desain yang minimalis dulu tapi tetap fungsional gitu kan. Baru kita planning nih iterasi berikutnya kita mau ngapain gitu, entah kita harus perbaiki atau kita menambahkan detail berdasarkan ya feedback dari tim produk ataupun dari end user seperti itu. Nah, yang ketiga dari prinsip fisika kuantum yang saya pakai ya di pekerjaan saya sehari-hari itu adalah entanglement. Entanglement ini simpelnya segala sesuatu itu terhubung gitu. Jadi kalau penjelasannya ya intinya dalam fisika kuantum itu partikel yang terentang atau entangled itu saling terhubung sehingga perubahan pada satu partikel langsung mempengaruhi yang lain gitu meskipun dia berjauhan seperti itu. Nah, aplikasinya bagaimana yang saya lakukan adalah intinya di dunia nyata ini kan, setiap decision yang kita buat itu punya dampak pada elemen lain dalam sistem gitu. Jadi kita harus pahami keterkaitan ini sebelum kita bertindak. Contoh seringnya di dunia nyata itu ya, terutama di pekerjaan ya sebagai backend engineer, kalau kita ngubah satu bagian kode, apalagi kalau kita masih sistem yang monolit gitu kan, itu tentunya bisa terjadi gitu, bakal jadi bug di tempat yang lain seperti itu, bahkan dalam kasus microservice pun gitu. Jadi ketika kita memodifikasi gitu ke fitur di aplikasi kita ya, fitur di service kita ya, bagaimana kita mastiin nih nggak ada dampak negatif pada bagian lain. Nah, di sini solusinya dengan menerapkan si entangle ini seperti apa gitu kan. Kalau dari saya biasanya saya akan melakukan automation test. Jadi ini berlaku untuk biar cepat juga ya, simpelnya. Jadi kita harus pastikan setiap perubahan kode itu memicu automation test baik pada unit, terus integrasi, bahkan sampai end to end. Jadi kalau kita menambahkan fitur baru,
ya kita harus nambahin juga tes yang baru untuk skenario yang terkait. Yang kedua itu adalah analisis dependensi. Jadi kita harus membuat itu. Jadi misalnya gampangnya pas login lah, misalnya kita memperbarui sistem login kan. Nah, kita harus periksa nih, apakah ada bagian lain seperti misalnya pembayaran gitu, terus profil pengguna gitu kan. Ini yang biasanya pakai ya fitur-fitur yang menggunakan data dari sistem login ini kita harus analisa dulu nih, apakah ada yang terdampak seperti itu. Yang tentunya kalau yang ketiga buat saya itu komunikasi ya dengan tim. Jadi kita harus mastiin perubahan besar ini didiskusikan, ya nggak harus besar juga, kecil juga sih, harus didiskusikan, harus direport. Makanya kalau kerja yang rapi itu biasanya ada code review gitu kan. Biasanya saya nge-review dulu code-code dari junior saya seperti itu kan, atau misalnya nggak ada yang di atas saya, misalnya saya minta junior atau bahkan ya teman untuk yang gantian nge-review code saya gitu, ini ada ganggu nggak, ada yang rewrite nggak, seperti itu. Jadi kita harus komunikasi, jadi pastikan perubahan didiskusikan dalam tim untuk memahami ya risikonya apa, terus mitigasinya bagaimana. Nah intinya ya simpulannya sih simpelnya, setelah perubahan dilakukan ya kita harus melakukan yang namanya regression testing ya. Ya kalau misalnya di kantor lagi apa nih lagi regresi ya itu tadi gitu. Ya kita harus lakukan regression testing untuk memastikan semua fitur lain tetap bekerja dengan baik ya. Regression testing gitu. Ya intinya sih setiap masalah tuh bisa kita dekatin lah, kita bisa approach dengan berpikir kritis. Dan prinsip-prinsip dari fisika kuantum ini buat saya itu benar-benar ngajarin kita untuk mengevaluasi semua kemungkinan, menerima ketidakpastian, dan ya memahami hubungan antar elemen dalam sistem. Jadi ya sekarang giliran teman-teman lah ya yang mungkin bisa coba terapin ini di proyek atau masalah yang lagi teman-teman hadapin seperti itu. Ya jadi kalau kita rekap singkat aja ya untuk dari ya prinsip-prinsip fisika kuantum yang saya bahas tadi, intinya ada 3 prinsip dari fisika kuantum yang saya bahas. Yang pertama itu adalah superposisi. Jadi intinya kita evaluasi semua kemungkinan sebelum membuat keputusan. Dan yang kedua itu adalah uncertainty. Jadi tidak semua informasi bisa diketahui. Jadi kita fokus pada hal yang paling berimpact, paling penting, atau yang paling kita kuasai. Dan yang ketiga adalah entanglement. Jadi kita harus pahami hubungan antara elemen untuk minimalkan dampak negatif. Jadi memang mungkin kalau ya kita benar-benar belajar fisika kuantum itu kan terdengarnya rumit, yang ngeri denger itu apa sih kuantum itu kan. Tapi ya ini opini saya, menurut saya konsep-konsepnya bisa banget ngebantu kita berpikir lebih tajam dalam menghadapi ya tantangan hidup sehari-hari lah. Ya kira-kira gitu sih ya. Teman-teman bolehlah share juga di kolom komentar ya terhadap ya pengalamannya gitu dalam menghadapi case-case di lapangan setiap harinya gitu kan. Nanti kita bisa diskusi atau ya curhat bareng gitu kan tentang masalah yang dihadapi teman-teman. Jadi ya gitu aja dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Terutama jangan lupa share ya, karena siapa tahu ada teman-teman dari teman-teman gitu kan yang lagi belajar atau lagi menghadapi suatu problem tertentu yang mungkin bisa terbantu dari ya video-video yang saya buat. Jadi sekali lagi dari saya terima kasih. Sekian, salam Backend Magang.